Maka kembali lagi bersama kami di Legia Financial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kalian temukan di saham GJTL atau Gajah Tunggal Tbk. Jadi seperti yang kita ketahui, ini saham GJTL ini kan kemarin kalau tidak salah 2 tahun lalu atau tahun lalu Pak Loh Keng Hong ada beli saham ini ya. Ini jadi Pak Loh Keng Hong punya saham ini juga. Untuk presiden direkturnya ada Sugeng Raharjo, direkturnya ada Kasiwono. Untuk nama kantor mereka di Jalan Hayam Wuruk nomor 8. Nah, di sini ada disebutkan juga untuk laporan keuangan kali ini nilainya itu jutaan nyata bentuk rupiah. Biasanya kan taruh di judul ya. Cuma ini kalau kita lihat di judul gak ada, kita lihat saja di bawah tanggalnya itu kan ada ya. Nah, Rp juta. Nah, itu artinya nilainya itu jutaan tapi bentuknya rupiah. Kas dan setara kas kita lihat dia meningkat dari 690 miliaran sekarang menjadi 700 miliaran. Oke, cukup bagus. Piutang usaha, piutang usaha ini semua rata-rata meningkat ya. Kemudian kita lihat untuk yang persediaan ternyata berkurang, di mana dia berkurang sekitar 170-an miliaran nih. Nah, nanti kita lihat saja laba bersihnya itu gimana, kan kita udah tahu persediaannya udah berkurang. Total asetnya dari 18 triliunan sekarang menjadi 19 triliunan. Oke, cukup bagus. Hutang jangka pendek, dia berkurang. Utang pihak berasi rata-rata berkurang ya. Contoh utang usaha yang pihak ketiga dia meningkat dari 1,8 triliunan sekarang menjadi 1,9 triliunan. Nah, di sini ada juga disebutkan untuk total hutang jangka pendeknya sebesar 4,4 triliunan. Dia agak sedikit menurun dari tahun lalu, ini cukup bagus. Lalu penurunan hutangnya, ini total hutangnya dari 10,6 menjadi 10,3 triliunan, menurun lagi. Tetapi total ekuitasnya meningkat 8,3 triliunan sekarang menjadi 8,7 triliunan. Saat ini untuk ekuitasnya terus melaju. Kita lihat semoga kedepannya nanti ekuitasnya bisa lebih besar daripada liabilitasnya. Dan nanti kita lihat saja, seharusnya waktu itu tetap akan datang ya. Dan nanti kita lihat dulu penjualan bersih dari 4,44 triliunan sekarang menjadi 4,47 triliunan. Berarti ada peningkatan penjualannya. Kemudian bahan pokok dia menurun. Dia menurun. Ini perlu dicek nih. Kemudian ada laba kotornya dari 800 miliaran sekarang menjadi 1 triliunan. Wah, besar gak? Tetapi jangan senang dulu ya, karena ini bukan berarti dia main labanya. Ini kita lihat nih untuk beban umum, keuangan dan lain-lain, gak gitu beda jauh. Untuk labanya kali ini ada 300-an miliaran dibandingkan dengan tahun lalu 200-an miliaran, berarti ada peningkatannya untuk labanya. Tetapi kita perlu cek lagi tadi persediaannya itu dia berkurang berapa. Nah, tadi kan kita udah tahu sendiri ya, persediaannya itu berkurang, kita kurangin dengan labanya sendiri. Seharusnya enggak apa sih. Nah, ini masa bagian tahu lah, yang tadi yang persediaan kita lihat dia berkurang berapa, dikurangi dengan labanya. Sudah tahu apakah sebenarnya labanya itu memang meningkat atau hanya karena kurangi persediaan saja. Nah, ini saya pembayaran kepala pemasok, bahkan dia pun ikut berkurang juga ya. Dari 4,18 triliunan sekarang menjadi 4,16 triliunan. Nah, kemudian tadi saya kan persediaannya tadi udah berkurang cukup banyak. Ternyata ini yang pemasok berkurang lagi. Nah, ini tahu-tahu sendiri lah ya. Ini di sini kalau kita lihat ada presiden, direktur dan lain-lain, ada komisaris. Nah, ini saya di sini ya. Karena ini ada keterangannya, tapi ini yang kemarin ya. Yang kemarin apa? Kita lihat kayaknya nggak ada penambahan sih untuk kepemilikan. Jadi kalau bisa kita jangan sampai tertipu oleh sebuah perusahaan yang dia buat labanya menurun, ekuitas meningkat, labanya meningkat dan lain-lain. Sebenarnya kayak yang lebih penting itu kayak pendapatannya. Tapi pendapatan pun kadang bisa diapa juga. Kita lihat tetap ekuitasnya saja. Ekuitas, liabilitas, cash flow-nya itu gimana. Nah, pokoknya harus jadi lah, kita nggak bisa lihat dari satu-satu. Ini kas dan setara kas di sini, ini ada kas di bank juga, bisa lihat di sini.
Ada Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia itu pegang paling banyak. Ini mereka kasih paling banyak di Bank Sentral Asia sebanyak 300-an miliaran. Awalnya cuma 270 miliaran, sekarang menjadi 300-an miliaran. Lalu jika kita lihat di sini, ini ada deposito dan lain-lain, bunganya gak gitu beda jauh. Aset keuangan lainnya ada surat hutang. Nah, ini surat hutang pun udah lama nih kayaknya ya. Untuk piutang usahanya itu bisa lihat di sini. Ini ada pihak berelasi, ada pihak ketiga. Walaupun pihak berelasinya ini cukup besar, dari 1,9 triliunan menjadi 2,1 triliunan, tetapi setidaknya untuk piutang usaha yang pihak ketiga juga meningkat. Di mana ini ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Nah, ini kita lihat sendiri ya. Dia meningkat totalnya dari 4,1 menjadi 4,3 triliunan. Nah, tapi ini gak ada disebutkan ya, ini untuk yang piutangnya itu sampai berapa lama ya? Biasanya kan biasa kan sebuah perusahaan itu ada jabarkan juga. Dia untuk yang piutangnya itu dia berapa lama baru dibayar gitu ya, sama untuk yang pihak ketiganya ataupun pihak berelasinya. Terkadang ada yang sampai 90 hari, lebih dari 90 hari, ada yang sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun, lebih dari 1 tahun pun ada yang 0 sampai 30 hari. Jadi itu tergantung ya. Ini kita lihat persediaannya ternyata berkurang, yang tadi kan 170 miliaran. Nah, jika kita bandingkan dengan yang peningkatan laba yang sekitar 100-an miliaran gitu, itu kan tahu-tahu sendiri lah ya. Tahu-tahu sendiri bisa dilihat juga. Tetapi walaupun kita gak bisa lihat dari situ juga ya. Terkadang ada juga perusahaan yang dia kita kan tahu bahwa bahan baku kadang bisa naik bisa turun. Ketika bahan baku naik, tentunya perusahaan tidak akan membeli persediaan. Memang mungkin ada beli, tetapi kalau misalnya dia tahu harganya nanti bisa turun lagi, bukankah sebaiknya nanti turun harga agak lebih rendah baru beli? Terkadang bisa gitu juga ya. Jadi kita gak bisa bilang kalau ini dia laba berapa, persediaan berkurang cukup drastis, berarti dia apa. Tapi kita perlu lihat tarik dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini saya tetap bisa di sini. Kita perlu tarik dalam jangka waktu yang cukup lama. Seperti yang kita bahas sebelumnya di video-video sebelumnya, itu perlu dilihat hingga 5 tahun gitu lah, anggap aja 5 tahun gitu. Jadi kita bisa tahu ya. Nah, kalau memang untuk yang operasional perusahaan ini banyak sekali hal yang perlu dilihat, banyak sekali hal yang perlu diurus. Jadi gak bisa sembarangan juga gitu. Nah, kadang bahan baku, kadang karet bisa tinggi, kadang karet bisa menurun dan lain-lain. Kadang batu bara bisa tinggi, batu bara bisa menurun. Itu pokoknya kalau manajemennya itu pikir untuk jangka panjang itu bagus lah. Pokoknya kayak gitu. Utang usaha kita lihat di sini, ini ada sejumlahnya dari 1,2 miliaran sekarang menjadi 1 miliaran. Tapi ini yang pihak berelasi, yang pihak ketiga yang cukup banyak, 1,9 triliunan dari 1,8 triliunan. Nah, ini berdasarkan pengetahuan dan lain-lain. Kayak ini ada disebutkan 14 sampai 120 hari. 120 hari itu kurang lebih 4 bulan ya. Jadi bisa dihitung, anggap aja 1 bulan itu 30 hari. Ini ada modal sahamnya, kita lihat Pak Loh Keng Hong apakah ada menambah kepemilikan, tampaknya gak ada tambah ya. Kemudian ini ada beberapa juga kayaknya gak ada yang bertambah. Ladenham Partner Financiere Michelin. Wah, Michelin pun punya saham di Gajah Tunggal. Lalu ada Dr. Randus Loh Keng Hong, kemudian ada Lei Huan Chuan. Nah, ini semuanya pokoknya ini kalau kita di sini kayaknya gak gitu berubah ya. Ini penjualan besi bisa kita lihat di sini. Ini ada pihak berelasi, ada yang lokal, nah ekspor. Nah, yang ekspor yang pihak berelasi gak gitu banyak loh. Kemudian yang pihak ketiga yang ekspor gak gitu banyak juga. Tampaknya gak memang gitu ya. Pangsa mereka lebih banyak yang di lokal. Yang di lokal kalau kita lihat dia penjualannya itu lebih tinggi.
Tapi kalau misalnya kalau untuk quality-nya itu sangat cukup bagus dan desainnya itu cukup bagus, seharusnya untuk pasar ekspor nanti seharusnya bisa berkembang sih, nanti berkembang. Nah itu lebih bagus lagi walaupun di tengah persaingannya cukup ketat. Nah, memang kalau kita bilang untuk perusahaan yang dia jangka internasional itu gak bisa dilihat saja dari harga dan kita lihat kebijakan negaranya juga. Ada dumping dan lain-lain gitu lah ya. Nah ini kita lihat ada laba rugi saham dan lain-lain. Nah ini kalau kita lihat penjualannya itu yang untung cuma ban kain ban dan karet sintetik, itu benang nilon rugi, lainnya rugi, eliminasi rugi. Nah pokoknya yang untung itu ban, kain ban, kemudian karet sintetik. Tapi ini yang 2024 ya. Kemarin yang tahun 2023 enggak apa sih, ruginya itu kayaknya cuma dia apa ya nilainya. Tapi nanti kita coba lihat juga untuk yang 2023. Oh ini data sama ya, memang benang nilon ini memang dia rugi ya. Dia memang rugi, tapi kita lihat nanti tahunannya itu gimana. Tapi masalahnya laporan keuangan kuartal kedua belum muncul juga ya. Ini 2024 kita lihat penjualan bersih. Wah di Jawa itu paling banyak, bahkan Jawa bisa mengalahkan yang di luar Jawa. Memang kebanyakan kalau kita lihat industri perusahaan di berbagai daerah memang kayak gitu ya. Jawa itu jadi sentral ya, kemudian ada luar negeri, ada Amerika, ke Eropa, Asia, Timur Tengah dan lain-lain. Wah ini banyak nih ini ekspornya ke sana. Jadi kalau bisa bangun brandnya, kepercayaannya itu cukup bagus. Memang semua ini tentang brand awareness juga. Baiklah, itu saya ada kami sekian, terima kasih, saya prestasi.